Ya Bram, langsung saja kita simak informasi yang pertama. Hizbullah menembakkan 100 roket ke Israel pada hari Minggu kemarin. Puluhan roket dilaporkan menembus sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, jatuh dan menghanguskan bangunan serta kendaraan di Haifa. Dalam pernyataan terbarunya, Wakil Kepala Hizbullah Naim Qassem mengatakan pada pers bahwa kelompoknya berada dalam fase baru di pertempurannya melawan Israel. Dirinya menyebut perang terbuka dengan Israel sudah terjadi dan siap menghadapi semua kemungkinan militer. Serangan ini juga sebagai balasan pasca gelombang ledakan ratusan pager pada pekan lalu yang disusul perangkat komunikasi walkie-talkie yang mematikan puluhan orang dan melukai ribuan lainnya. Dan juga serangan udara Israel ke 1.000 target Hizbullah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jet tempur NATO dikerahkan untuk mencegat 5 pesawat militer Rusia yang terbang di atas Laut Baltik tanpa rencana penerbangan atau transponder aktif. Hal ini dikonfirmasi Angkatan Udara Latvia, negara NATO, akhir pekan kemarin. Pesawat Rusia diidentifikasi pada 2 kesempatan terpisah, yakni pada hari Jumat dan Sabtu. Ini mendorong respon cepat dari misi patroli udara Baltik NATO. Menurut Angkatan Udara Latvia, jet Rusia terdeteksi terbang di wilayah udara internasional dekat negara-negara Baltik, tapi belum mengaktifkan transpondernya. Perlu diketahui ini merupakan sistem elektronik yang membantu menjaga keamanan lalu lintas udara. Sementara itu, Angkatan Udara Jerman yang berpartisipasi dalam misi patroli udara Baltik NATO mengidentifikasi pesawat-pesawat itu sebagai kelompok yang terdiri dari 5 jet, yakni 1 Sukhoi Su-35 dan 4 Sukhoi Su-30 MKI. Insiden terbaru ini menambah jumlah pertemuan serupa antara pesawat NATO dan Rusia di atas Laut Baltik. Dalam insiden terpisah di hari Selasa, sistem radar Latvia mendeteksi objek tak dikenal di dekat perbatasan dengan Belarus yang memicu operasi NATO lainnya. Jet tempur dari Pangkalan Udara Leeuwarden dikirim untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan objek mencurigakan di wilayah udara Latvia. Kemudian Kementerian Pertahanan Latvia mengonfirmasi bahwa objek tak dikenal itu adalah sekawanan burung. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari dalam negeri, perputaran uang yang menyusut di Indonesia saat pertumbuhan ekonomi masih terus tumbuh di kisaran 5% sempat menjadi kekhawatiran Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lalu. Kepala negara saat itu menilai masalah itu muncul karena uang masyarakat kebanyakan masuk ke instrumen investasi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia seperti surat berharga negara atau SBN, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia SRBI, dan Sekuritas Falas Bank Indonesia atau SVBI. Setelah menyampaikan kekhawatirannya itu, likuiditas bank mulai menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK mengalami akselerasi walaupun masih terpaut jauh dibandingkan dengan pertumbuhan kredit. Namun pada paruh pertama tahun ini, pertumbuhan DPK kembali melambat dalam 2 bulan beruntun. DPK tumbuh melambat terutama pada rekening giro, membuat kekhawatiran Jokowi kembali menyeruak jelang lengser pada Oktober mendatang. Pertumbuhan DPK yang melambat ini terjadi baik dalam rupiah maupun valuta asing. Penghimpunan DPK berdasarkan valuta rupiah juga melandai menjadi 5,9% secara year on year di Juli 2024 dan falas juga melandai menjadi 16,7% secara year on year. Hal ini kemudian diikuti oleh menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Segmen ini merupakan kelas yang memiliki alokasi tabungan dari total pendapatan. Kita beralih lagi masih dari dalam negeri, target perekonomian yang kini diinginkan Presiden terpilih Prabowo Subianto ternyata pernah terwujud pada era Presiden kedua Soeharto. Kala itu ekonomi berhasil tumbuh pada level 8 hingga 9%. Sayangnya hal ini akan menjadi pekerjaan berat Prabowo dalam memimpin pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Ekonom Indef Asia Magfiruha Rahbini mengungkapkan perubahan justru ada karena industrialisasi terutama pada sektor manufaktur. Sayangnya pada dekade terakhir kontribusi sektor industri terus menurun. Bahkan pada 2023 tumbuh hanya 18%. Hal ini menjadi salah satu titik yang cukup rendah dibandingkan prestasi di tahun 80-an. Seolah-olah kembali terjadi deindustrialisasi dini. Asia menegaskan kondisi industri nasional terus memburuk. Pertumbuhan industri di Indonesia belum mencapai taraf penghasilan per kapita setara negara maju. Sementara industri jasa mulai naik tinggi, khususnya pada sektor informal. Ini mengkhawatirkan karena sektor tersebut cukup rapuh terhadap gejolak. Menurut Asia, situasi tersebut harus diubah pada era pemerintahan Prabowo.
Apalagi Indonesia memiliki kemampuan untuk kembali tumbuh tinggi dengan segala sumber daya yang ada. Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah dan berproduksi via industri manufaktur yang dapat menyediakan nilai tambah dan ekspor kompleksiti yang tinggi, juga ekspor diversifikasi sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.